Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Anak-anakku kelas 10 yang Bapak sayangi dan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mempelajari Al-Quran, khususnya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 ini. Pada video ini, kita akan belajar 3 hal. Pertama, membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Kedua, mengidentifikasi tajwid Quran Surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita akan belajar tentang mengartikan Quran Surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Baiklah, kita langsung saja memulai belajar membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32. Mari kita mulai membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32 dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Baik, anak-anak bisa menirukan cara membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32 setelah Pak Arfan mengucapkan. Dari ta'awudz dulu ya. Kemudian kalian bisa ikuti di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Sekarang kita mulai masuk ke ayatnya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Silahkan. Baik. Wa sa'a sabila. Oke, kalian bisa mengulang-ulang bacaan ini di rumah. Nanti videonya bisa diulang-ulang beberapa kali agar bacaannya semakin bagus. Untuk yang ketiga, mari kita baca bersama-sama. Dimulai dari ta'awudz lagi. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Alhamdulillah. Baik, agar kalian semakin mahir dalam membacanya, hendaknya kalian bisa mengulang-ulang ayat ini
setiap hari secara mandiri di rumah. Berikutnya, kita akan belajar mengidentifikasi hukum tajwid yang ada di Quran surat Al-Isra ayat 32. Dimulai dari yang pertama, wala. Di situ terdapat lam fathah bertemu dengan alif. Dalam ilmu tajwid, hal itu dinamakan hukum bacaan mad tabi'i. Apabila ada huruf berharokat fathah, kemudian bertemu dengan alif, maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Maka cara membacanya adalah wala. Tidak boleh terlalu panjang seperti wala. Nah, jadi cukup 2 harokat saja. Kemudian yang kedua, wala taqu. Nah, di situ ada huruf qaf mati atau sukun. Dalam ilmu tajwid dinamakan, ya benar, dinamakan qalqalah. Karena qaf terdapat di tengah-tengah ayat, maka jenisnya adalah qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Sehingga cara membacanya memantul tapi tidak terlalu besar. Wala taqrabuz zina. Gitu. Kemudian yang kedua ada di wala taqrabuz zina az-zina. Nah, di situ ada huruf alif lam bertemu dengan huruf za. Jadi alif lam bertemu dengan huruf za, maka itu adalah hukum bacaan alif lam syamsiyah atau bisa juga dikenal dengan hukum bacaan idgham syamsiyah. Kemudian yang selanjutnya wala taqrabuz zina. Panjang. Nah, innahu itu adalah hukum bacaan mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena dalam huruf na itu merupakan mad tabi'i. Jadi na fathah bertemu dengan alif. Namun di sini alifnya alif yang bengkong. Kalau orang Jawa bilangnya seperti itu. Kemudian setelah huruf alif bertemu dengan huruf hamzah atau alif juga, yang itu berbeda kata, az-zina dan innahu. Maka apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam beda kalimat atau pada beda kalimat, merupakan hukum bacaan mad jaiz munfasil. Dibacanya 2 harokat, panjang 2 harokat sampai dengan 6 harokat. Seperti wala taqrabuz zina innahu, gitu. Kedua, yang selanjutnya, kita keberapa ini tadi ya? Bacaan tajwid selanjutnya adalah innahu. Ada nun yang ditasdid. Dalam ilmu tajwid itu dinamakan gunnah. Karena kita harus membacanya secara berdengung. Innahu. Innahu. Kemudian bacaan tajwid selanjutnya adalah hu. Di situ hu dibaca panjang 2 harokat karena termasuk bacaan mad silah qasirah. Apa itu mad silah qasirah? Mad silah qasirah adalah apabila ada huruf hu, ya, hu itu sebagai kata ganti yang sebelum huruf hu ada huruf hidup, dan setelah huruf hu-nya itu tidak ada hamzah, maka dinamakan mad silah qasirah.
Kalau setelah huruf hu ada hamzah, maka dinamakan mad silah tawilah. Kalau mad silah qasirah panjangnya hanya 2 harokat, kalau mad silah tawilah panjangnya sampai 6 harokat. Innahu. Kemudian bacaan tajwid selanjutnya adalah ka. Ada kaf fathah bertemu dengan alif. Bacaan mad tabi'i lagi. Kana fa. Begitupun juga dengan fa, itu juga mad tabi'i karena ada fathah, ada fa berharokat fathah bertemu dengan alif. Fahisyah. Nah, fahisyah. Syah itu adalah ada tak marbutoh. Ya, tak marbutoh kalau dalam akhir kata maka dibaca ha. Jadi fahisyah bukan fahisyat, tapi fahisyah itu tak marbutoh. Tapi karena ini wakafnya adalah wakfu aula, boleh juga dibaca lanjut. Maka kalau dibaca lanjut itu menjadi hukum idgham bi gunnah. Fahisyatau, ada tanwin, fathah tanwin bertemu dengan waw, itu adalah hukum bacaan idgham bi gunnah. Bacaannya harus dengung dan ditahan. Fahisyatau, gitu. Kemudian wasa'a. Ayo, itu apa? Hukum bacaan apa? Hukum bacaan mad wajib muttasil. Kalau tadi mad jaiz munfasil di lafadz az-zina, sekarang di kata wasa'a itu adalah mad wajib muttasil. Kenapa? Karena ada huruf sin berharokat fathah bertemu dengan alif yang itu namanya mad tabi'i. Kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kata atau satu kalimat dalam bahasa Arab. Wasa'a. Nah, baca panjang sampai 6 harokat, bisa 2, 4 ataupun 6. Wasa'a sabila. Sabi itu juga mad tabi'i. Jadi mad tabi'i itu kan ada 3 kategori. Yang pertama, apabila ada huruf berharokat fathah bertemu dengan alif, kemudian ada huruf berharokat kasrah bertemu dengan ya sukun, dan ada huruf berharokat dhamma bertemu dengan waw sukun. Sedangkan yang sabi itu adalah huruf berharokat kasrah, ya, bi, kemudian bertemu dengan ya sukun. Jadi dibaca mad tabi'i panjang 2 harokat. Sabila. Loh, kemudian yang la itu adalah mad iwad. Mad iwad apa? Apabila ada fathah tanwin, ya, dibaca waqaf, maka dibaca panjang 2 harokat. Bukan sabilan, bukan sabilan, tapi sabila. Nah, itu semua adalah hukum bacaan tajwid yang ada di Quran surat Al-Isra ayat 32. Baik, terakhir kita akan belajar untuk mengartikan Quran surat Al-Isra ayat 32. Kita mulai dari wa. Wala. Wa artinya dan. La artinya jangan. Bisa bermakna tidak, bisa bermakna jangan. Kalau bermakna tidak namanya ma atau la nafi. Kalau bermakna jangan adalah la nahi atau larangan. Wala dan jangan. Taqrabu dari kata qoroba yaqrabu. Taqrabu ada wawu di belakang yang berupa fi'il mudhari. Kalau dalam bahasa Arab ini artinya wala taqrabu. Janganlah dan janganlah kamu mendekati, atau dan janganlah kalian mendekati, karena taqrabu itu artinya kalian semua atau kamu banyak kalau dalam ilmu bahasa Arab. Taqrabu wala taqrabu, dan janganlah kamu mendekati.
Mendekati apa? Az-zina. Mendekati zina. Dan janganlah kamu mendekati zina. Inna artinya sesungguhnya. Hu itu kembali ke zina atau kata ganti dari az-zina. Jadi innahu sesungguhnya zina kana fahisyah. Kana fahisyah termasuk perbuatan yang keji. Termasuk perbuatan yang keji atau bisa dimaknai termasuk perbuatan yang kotor. Kotor, keji, dosa, ya, buruk, itu bisa dimaknai seperti itu. Innahu kana fahisyah. Kemudian wasa'a, wa dan sa'a itu buruk. Wasa'a dan buruk, sabila artinya jalan. Jadi wasa'a sabila dan perbuatan atau dan jalan yang buruk. Jadi kalau kita artikan dari pertama wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah, dan janganlah kalian atau kamu semua mendekati zina. Sesungguhnya zina itu termasuk perbuatan yang keji. Wasa'a sabila dan suatu jalan yang buruk. Demikian mengartikan Quran surah Al-Isra ayat 32. Demikian video pembelajaran terkait membaca, mengidentifikasi tajwid, dan mengartikan Quran surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Semoga video ini membantu kalian dalam mempelajari Quran surat Al-Isra ayat 32 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 10. Sebelum Pak Arfan mengakhiri video ini, Bapak sampaikan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, sebaik-baiknya kalian umat Islam adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Semoga kita semua bisa mengambil makna, mengambil motivasi dari hadis tersebut, agar kita menjadi golongan orang-orang terbaik, umat Islam terbaik yang dikatakan dalam hadis itu. Saya akhiri video pembelajaran ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Mekah, berangkatnya dari kota Jakarta, dengan Al-Quran hidup semakin berkah, sebagai jalan menuju surga. Apabila Pak Arfan banyak kesalahan, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.